Zaman kembali bersama Ojan Lubis di acara podcast sebelum tidur. Sebelum tidur ngobrol dulu. Enggak sih, kita yang ngobrol dulu sebelum tidur. Kalau mereka ya udah rebahan sih. Iya sih. Enggak sih, lu rebahan, tidur. Tuhan rebahan, gua doang masih kerja. Apalagi ada siapa ini yang apa namanya yang lagi dengerin ya kan pasti lagi tiduran gini. Iya, sambil bangun lu, kaget kan lu? sambil sama teman-teman FWB-nya. Iya. Temen. Katanya Iya. sih temen. Itu enggak sih. Enggak juga temen di depan belakang nusuk sih biasanya. Iya. Biasa di depan teman, di belakang ternak biasanya. Ternak babi bagaimana? Iya, apa ternak duit, ATM berjalan misalnya kan. Biasanya teman-teman biasa suka gitu tuh. Minjem duit dong bro, ntar gue ganti gitu. Itu beda lagi anjing. Kan lu itu ya, kan lu kan non ya kan lu pasti pernah makan the piggy, you know piggy, baby piglet. Babi. Ya kan? Ya. Itu gue penasaran ya, lu udah pernah ngerasain lu sih yang di Bali tuh yang babi warna merah gitu tuh yang daging gitu. Daging merah? Yang kayak gimana? Daging itu babi guling yang warna merah itu yang tadi putar-putar itu di Bali. Babi guling pernah gua. Yang kulitnya renyah banget ya kerupuk. Pernah. Rasanya kayak apa ya? Itu rasanya gimana sih, Cok? Kayak babi. Kayak ini loh, kayak daging panggang, terus kulitnya kriuk-kriuk gitu. Enggak, ya maksud gua kan nih, kan kulit itu dalamnya kan dipotong tuh kan, kan kulitnya garing gitu ya kan. Dalamnya itu putih gitu, apakah itu matang apa enggak gitu ya kan, gua nggak tahu. Mateng. Kalau nggak mateng nggak mungkin dimakan dong. Kayak, bukan maksud gua kayak itu minyaknya kayaknya apa namanya lemaknya dari babinya itu overload gitu, kayaknya melemak semua gitu, nggak ada dagingnya gitu. Oh enggak, sebenarnya tuh ya memang kalau babi tuh lemaknya banyak banget memang, karena tapi lemaknya itu tuh bukan kayak lemak jahat sih sebenarnya. Itu tuh bagian yang enaknya itu karena lu makan lemaknya itu dia langsung larut gitu dalam pas nunggunya tuh langsung kayak hilang gitu. Kayak sari-sarinya lah. Larut terus kayak sari-sari gitu. Larut terus iya sari-sari resan lah ya gitu ya. Kayak gitu ya. Ini aja gue lagi makan babi nih di perut menjadi cacing pita gitu ya kan. Enggak juga, makanya lu makan babi milih-milih, jangan makan babi yang di pinggir jalan makan sampah. Oh anjir. Ya tapi kalau itu lu pakai sendok sama garpu apa pakai tangan gitu biasanya makan babi? Tergantung konteksnya lah. Kalau di rumah ada sendok garpu ngapain pakai tangan? Oh gitu, gua kira lu anaknya pakai makan babi itu pakai sendok sama garpu gitu ya kan biar terlihat lebih segar gitu kan. Ya tergantung. Biasa kan tempat makan tuh di tempat restoran. Gue pernah ke Bali nih, terus mesen babi guling dikasih sendok sama garpu ya gue pakai. Gue juga pernah. Cuman kalau nggak dikasih, lu pernah makan babi guling? Nggak pernah anjing. Tadi katanya pernah. Pernah lihat, bukan pernah ngerasain. Oh, kirain pernah makan. Ya lu dengar sendiri kan tadi kok dia bilang gue pernah katanya. Iya. Ya kok jadi itu ya, jadi ngomongin babi anjing. Iya, ini pembukaan. Tapi kita hari ini nggak mau bahas itu lah ya. Pembukaan. Kita hari ini punya topik nih guys. Apa nih bang? Topiknya bang? Orang miskin tidak boleh menikah. Bukan Odir. Apa? Udah gua aja, lu takut kan lu? Bukan ya. Gue kira itu. Bagaimana menurut kalian? Apa pendapat kalian? Apa opini kalian tentang pernikahan beda agama? Ya kalau misalnya di gue sih ya harus toleransi sih sebenarnya. Cuman di ini nggak tahu, bukan Indonesia sih, lebih ke circle gue ya kan. Circle gue itu kayak selagi masih ada yang sama kenapa harus yang beda gitu. Tapi kalau misalnya menurut agama nih ya, agama lu memperbolehkan nggak sih nikah beda agama? Jadi gini, ini gue baru dengar dari itu ya, dari nggak pro banget ya kan ya. Tapi yang gue tahu aja ya, katanya sih kalau misalnya laki-laki menikah sama beda agama nggak apa-apa. Cuma kalau cewek nggak boleh. Kenapa gitu? Gue nggak ngerti, kan udah gue bilang gue nggak ngerti. Tapi tau gue tuh kayak gitu doang. Itu di Al-Quran ada hadisnya. Jangan ngomong gitu bangsa. Gue kagak habis searching segitu. Oh, nggak tahu kan gue nanya ya. Kan gue nanya ya. Tapi kalau menurut Tuhan sendiri gimana? Pendapat lu kalau lu dengar kata pernikahan beda agama tuh kayak gimana? Kalau gua memandang kalau orang beda agama itu sebenarnya kalau menurut gua nggak boleh lebih tepat.
Tapi katanya, antum sama kan agama kita kan? Kalau laki-laki nggak apa-apa bro, cuman kalau cewek nggak boleh. Ya beda-beda sih kalau menurut gua kan nggak bisa, ya mungkin Islam lu Islam NU, Kohan Muhammadiyah kan nggak tahu kan. Aduh, Gue mau kebalik gue yang Muhammadiyah anjing. Oh kebalik. Iya gue yang Muhammadiyah bangsat. aduh berat. Tapi ini nih ya, gue mau bacain sesuatu dulu nih. Ini menurut geotimes.id ya, website paling terpercaya. Siapa tuh? Website berita paling terpercaya. Oh lu? Dalam HAM, hak asasi manusia, perkawinan beda agama diakui di dalam pasal 16 ayat 1 Deklarasi Universal yang bunyinya laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Semua memiliki hak yang sama dalam soal perkawinan di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. Itu menurut Geotimes. Itu pemerintah mana bro? Nggak tahu. Soalnya gua liat MK aja udah nolak permohonan untuk perkawinan beda agama loh. Baru kan? Baru-baru ini kan? Tahu gue. Iya kan? Baru-baru ini kan? Iya sih, baru 19 Januari kemarin. Iya. Terus ada juga nih, menurut indonesia.go.id, melalui perspektif kemajemukan jalan menuju Tuhan inilah, Cak Nun dan para pemikir para Madinah lantas memasuki medan. Apa ini? Kayaknya gue salah baca dah, Kak. Jadi gue takut. Goblok kayak kan. Ini sebenarnya apa namanya? Di hak asasi manusia dalam perkawinan juga kayaknya nggak bisa itu kan kayak itulah ya. Pasal 2 ayat 2 itu ya kan kayak nggak boleh gitu. Tapi ini ada ya. Waktu kan katanya tadi Ya, MK menolak itu kan, menolak ini kan. Tapi ini ada juga nih yang berhasil. Ada juga yang berhasil. Ada banyak yang berhasil. Iya. Cuman nggak terlalu lama. Ini pas tanggal 31 Mei 2022 di Jakarta Pusat dia nikahnya di Gereja Kristen Nusantara kalau nggak salah. Si cowok apa ceweknya gitu. Siapa? Salah satunya Kristen, salah satunya Islam dan berhasil nikah. Dia dikabulkan sama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kalau nggak salah. Ya kalau itu juga gue tahu cuk. Desta sama bapaknya juga beda agama anjing. Vincent juga begitu. Ya gue tahu kalau itu yang berhasil mah. Iya makanya. Tapi jadi ya menurut kalian itu setuju nggak sih kalian sebenarnya kalau ada pernikahan beda agama di Indonesia? Kalau gue sih ya kasihan ke pasangan kita aja sih sebenarnya. Soalnya kalau misalnya walaupun bisa gitu kasihan aja gitu. Pasti diomongin sama satu keluarga. Itu dia kan gitu-gitu. Aduh kasihan banget sih jadinya gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Gue ngerti sih. Enggak ngerti sih maksudnya. Kok gak ngerti sih anjing? Maksudnya gue kan belum pernah nikah. Gue kan belum pernah nikah ya. Nggak tahu rasanya gimana. Nah, antum aja kan antum pernah kan sama Sinto. Iya kan nggak sampai nikah Pak. Kalau pacaran tau mah boleh-boleh aja. Waktu itu ya, ini kan kemarin pas ngomongin nikah udah sepakat mau nikah secara Kristen. Jadi udah. Jadi ya nggak ada masalah. Ya mungkin ini gue sorry to say ya mungkin karena emang dia tuh lebih minoritas daripada Anda gitu kayaknya. Makanya dia ikut. Ya nggak gitu juga sih anjing. Oh enggak ya. Enggak juga ya. Tadinya kan gue yang diajak ke sana. Cuman gue mikirnya kelamaan. Iya, dan dihujat sama orang rumah juga kayaknya, enggak ya? Enggak. Disetujuin. Enggak, bokap nyokap gue mah bebas, terserah lu mau masuk agama kek, nggak mau punya agama kek. Oh gitu. Gimana kalau misalnya saya jadi penelitian Lucifer gitu dikasih nggak sih? Gua no comment. Coba kalau menurut Kohan gimana? Masalah perbedaan ini. Kalau gue itu yang gue bilang tadi awal. Kalau gue dari ajaran di keluarga, kalau beda agama itu paling dilarang. Ya karena Anda kan Padang ya kan. Padang tuh agamanya kuat banget sih. Iya. Makanya gue pernah pacaran sama yang beda agama, tapi pas udah mau menjelang kayak mau jadi buka sedikit ya harus ada karena tidak bisa ya satunya haleluya akhirnya susah. Tapi lebih enak sih kayak satu assalamualaikum satu shalom itu juga susah.
Apalagi Kayak curhat cewek ya. itu orang Jawa Timur tuh suka. Kayak curhat ya. Curhat ya. Lu cerita apa curhat tuh? Itu ya grempet anjing. Lagi masih ada celah ya, kita hajar aja. Iya kan. Iya. Tapi Jay, aduh kalau jadi gue sih bangsat, gak usah jadi. Ya, Gak apa-apa anjir. Ngomong aja ngomong. Iya. Iya, yang kata lu tau lah ya si EM, ya gitu. si EM, Gitu. si EM. Kok EM? Bukan EM. Si RW, NW, NR. Siapa sih namanya? Bukan. Si R lah pokoknya. Itu apa namanya? Gitu. Tit. Paham dong. MLG kan? MLG anjing. Gak ngerti gue. RBK. RBK. Itu gampang lah ketika gue. Inisialnya N. Iya, MLG. Malang bodoh. Kok MLG anjing? Malang anjir. Goblok. Lu apa sebut daerah, kita lagi inisial orangnya, nama orang yang nama. Tadi gue bilang EM siapa anjir lu bilang gitu? Siapa? Eca Malang. Goblok. Iya sih itu. Lu tau gak sekarang kan dulu cewek gue tau tuh pemain bola, ya kayak Bopung lah ya. Sekarang dia sudah bekerja kan, cowoknya Cindo anjing. Ya itu mah urusan dia lah ya kan, maksudnya kan. Iya. Ya begitulah. Masalahnya assalamualaikum Cindonya anjing. Mualaf. Enggak, emang udah keturunan nih Islam. Oh sama kayak Kohan. Galau. Enggak kan. Sama kayak Kohan. Dia tuh Kohan kode emang dia bukan Cina, emang dia pengen jadi Cina cuma nggak kesampaian jadi panggil Koko ya kan. Enggak, itu Kohan tuh Chinese dia. Nyuntikin darah orang Cina tuh ke kulitnya biar ada darah Cina katanya. Padang goblok. Bukit Tinggi lu cium apa ini baunya kayak bau itu, kayak bau rendang anjing. Lu nggak tahu sih sejarahnya Kohan. Dia pernah datang ke Jakarta ke Eko Hospital. Donor darah orang Cina dia. Katanya biar ada darah orang Cina mengalir di tubuhku. Ada darah-darah itu ya. Iya, dia nggak tahu aja darah orang Cina banyak cacing kita ya. Waduh. Tapi lu tahu sama sejarah lu sendiri nggak sih Jay, kayak percinasan ini, percinaan ini tuh dulunya tuh pernah disuruh pulang kampung semua gitu ya kan. Akhirnya ada sebenarnya kayak nama lu tuh kayak lu kan si Jay ini ada nama Cinanya juga, cuma di pas waktu Orde Baru apa jadi ada harus wajib pakai nama Indonesia gitu. Ada sih pernah ngalamin, cuman waktu itu masih kecil banget gua. 98 cok, masih kecil banget sih. Gua lahir 97. Oh lu masih setahun ya. Gue 98 udah Tampol lu. Gue kelas 3 tuh lupa. 97 gua. Masih kecil gua waktu itu. Terus juga kan gua tinggalnya di Kalimantan. Itu, iya. Maksud gua lu tuh apa namanya pernah kesana nggak sih? Apa tahu bahasanya gitu kayak? Pernah. Cuma masih kecil banget. Terus waktu itu ya nggak ada yang kenal kan. Kata bokap nyokap gua mah ngomong tetap pakai bahasa Indonesia. Enggak, lu sendiri tuh bisa pakai bahasa sana gitu. Bisa, cuman nggak lancar karena dulu kecil gimana ya? Gue tuh kan dulu orang tua gue tuh kan sibuk banget kerja. Jadi orang tua gue tuh nggak sempat buat nemenin gue main waktu kecil. Jadi gue tuh diasuh sama orang, istilahnya kayak babysitter gitulah. Lu tau kan babysitter kan? Tahu. Nah. Kenapa nyanyi anjir? Lagi tiba-tiba pembahasannya jadi sedih anjing. Kagak anjir, bukan sedih. Ini gue lagi cerita aja. Ini kan bokap nyokap gue kan sibuk kerja gitu-gitu loh. Jadi gue diasuh sama istilahnya kayak babysitter gitu. Nah babysitter gue tuh kan bukan orang Chinese. Jadi ya dari kecil sampai gede tuh sampai ya kira-kira SD lah kan. Gue nggak pernah yang namanya ngomong bahasa daerah. Jadi dulu tuh gue nggak bisa bahasa daerah.
Oh, baby sister lu orang Indo gitu. Iya, istilahnya pribumi lah kalau menurut orang-orang yang Ya, bukan. pribumi. Iya, kalau menurut Emang pribumi kayak gitu, emang pasti pribumi. Soalnya emang pribumi itu emang lebih cocok jadi bawaan Cina. Wow, wih. gue nggak ngomong gitu ya. Gue nggak ngomong gitu loh. Tapi sebenarnya gue nggak setuju loh konsep pribumi dan non pribumi itu. Sebenarnya gue nggak setuju anjir. Itu kan jadinya kayak mengkotak-kotakan kita gitu kan, mengelompokkan gitu. Iya, istilahnya kayak rasis. Kasta-kastakan ya. Iya. Tapi kita udah out of Iya. topic anjir, Pasti. udah jauh dari topik, Cok. Iya sih, kenapa jadi ke racism ya? Makanya, Cok, jadi bahas gua anjir. Ini balik lagi ke topiknya. Kohan nih, dia tadi nggak ngomong-ngomong si Kohan. Iya nih, si Kohan. Di situ ada komandan ya kan, apa takut ditonjok sama komandannya kan? Wow. Nah, ini loh, kayak misalnya gini nih. Kan lu pada kan tadi bilang nikah beda agama tuh sebenarnya nggak boleh kan. Intinya gitulah. Tapi ada nggak sih kayak misalnya nih, kalian udah cinta banget nih sama orangnya nih. Walaupun beda agama, kalian kan nggak tahu ya, kemungkinan bisa aja kalian kayak memaksakan buat nikah. Ada nggak sih cara-caranya gitu nikah beda agama? Waduh, gua belum pernah tuh kayak gitu. Iya, soalnya gue belum nikah, Cok. Iya, cuman ada nggak sih caranya gitu loh? Ada nggak? Ya, Tahu nggak sih hukumnya kalau nikah beda agama tuh kayak gimana? Kalau nih menurut penglihatan gue dari circle gue, tetangga gue, temen gue ada juga yang kayak begitu. Mereka itu akadnya 2 kali anjir. Akadnya 2 kali. Pertama, serius. Pertama secara Islam ya kan. Terus yang kedua itu secara Kristen. Di Kristen nggak ada akad anjir. Enggak, kayak nggak tahu berjanji itu, Cuk. Itu namanya pemberkatan, perjanjian pernikahan. Ah ya itulah ya itu, pokoknya begitu. Kohan tahu nanya, kalau Kohan kan itu dia kalau nggak salah apa namanya pencembah cepot ya? Apa itu bukan ya Islam ya? anjir. Astagfirullah. Gua nggak ngomong gitu. Minang. Anjir, rokok gue tumpah semua. Syukurin. Lanjut kok. Menurut lu gimana kok? Ada nggak sih caranya nikah beda agama? Ya nggak usah harus lu yang ngerasain, kayak misalnya di sekitar lu ada yang pernah kayak gitu, gimana caranya mereka gitu? Kalau sekitar gua belum ada tapi di tongkrongan gua pernah ada, tapi minggu depannya dia bervisa. Bisa. Oh, cerai. Cepat banget cerainya. Mungkin itu kali apa namanya? Ya mungkin ada perdebatan. Saya suka kambing. Tidak dong. Babi lebih baik mungkin gitu kali ya. Iya nggak gitu juga sih kayaknya anjing lu. Oh enggak ya. Beda ya. Bisa tuh karena ini apa? Yang katanya itu ceweknya udah nggak penting, sama alasan gitu. Yang kedua, orang tuanya nggak setuju karena noni. Apa Omi? Noni. Andre dong. Noni Belanda. Perdomseh. Noni Belanda, lu tau gak sih noni Belanda? Tahu bule. Iya. Perdomseh. Itu kan maksudnya kok. Ini Windows mama bakar nih ini. Bocor ya bang? Windows sama-sama bocor bet. Udah. Iya, untung nggak. Tapi ya udah. Oke. Kita udahlah kesampingkan cara-caranya. Yang mau gue tanyain sekarang ini hukumnya. Hukum. Iya, menurut kalian kalian kan beragama nih. Yang gue jelasin tadi kalau misalnya di Islam ya kan. Iya, kalau di Islam ya kan laki-laki boleh. Itu ya Islam kan? menurut lu atau boleh. memang Islam secara dunia gitu, secara global? Ya gue sih dengar itu dari Ustadz, berarti kan universal ya. Bukan dari gua, tapi dari Ustadz. Ya kan? Kalau dari itu boleh, tapi kalau misalnya dari hukum ini kata MK itu ya kok nggak boleh, ada yang bilang boleh, kayaknya MK-nya tuh labil gitu. Tapi ada sih yang nggak bisa dipercaya. Apa? Lucifer? Ya janganlah. Bukan, tapi gue takut dia mantan ketua bla 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 pembela bla bla bla. Oh. Yang kabur karap. Itu. Oh, HR. Iya, HRS. HR. Iya.
Dia rumahnya deket rumah gue lagi kan, sama-sama di puncak gitu anjing. Ya gue nggak peduli Satu. sih rumahnya di mana. Pokoknya ya gitulah. Istilahnya ya begitulah ya. Iya sih. Ya kalian semua tahu lah kasusnya gimana. Aduh. Lalu kita ganti Karena topik, itu ganti orang guys, bahaya. Oke. Bahaya. Jangan di dalam, karena di dalam itu yang dalam hanya korban banjir di Jakarta. Oke, lupakan. Jadi kalau menurut lu Moncong Putih itu bakal maju lagi di tahun 2024? Kalau gue sih no comment ya. Itu kayaknya aku iya no comment Iya, Dari- soalnya gue enggak di komentar doang ya. Ini gue ada sesuatu yang janggal gitu ya kan. Lu tau Ridwan Kamil? Aduh jangan sebut orang terkenal apa, gue takut banget anjir. Kagak, ini kalau ini bakal gue cut sih. Kalau ini bakal gue cut sih. Lu tau Ridwan Kamil? Tahu. nggak komen Iya banget. Dia dulu di mana? Di Bandung. Enggak, maksudnya dia ikut koalisi partai PDIP. Berat. Ya kan? Kenapa tiba-tiba pindah ke Golkar aja? Prediksi sepertinya mau kita ganti topik ya. Serem sekali pak. Politik. Pak, Di sini topik kita nggak ada tukang bakso. topik kita nikah beda agama anjing. Oh iya beda ya. Dan Karena masuk beda, politik lagi tuh. ya beda emang, setiap koalisi berbeda-beda visi dan misi sih emang. Tapi lu ngomong nanya gue apa? Gue kan udah nanya lu ya, yang zaman-zaman itu lama sama si Buddha itu ya kan. Itu kan Enggak, disebutkan nama, ya ada kan? juga kayak tata cara pernikahan agama menurut gue yang bisa. Ya, katanya cuma pengakuan penobatan apa? Perjanjian. Enggak, Apa kalau sih? misalnya, Gua tadi itu kan kalau misalnya gue terus, gue sih harapnya sih bisa lanjut terus sih, nggak putus sebenarnya. Tapi kan sudah diamini sama pihak. Cuman ya gitu, kalau ya gue berharap bisa lah ya. Cuman kalau misalnya bisa nih, ya kita udah komitmen bilang mau nikah secara Kristen juga. Cuman Berarti 2 kali sama dong kayak. enggak 2 kali, 1 kali. 1 kali dia mau pindah. Oh, dia mau. Iya, dia mau pindah. Makanya cuma 1 kali aja cukup. Nah, terus kalau menurut gue nih, gue ada nih cara-cara buat nikah beda agama yang legal. Cuk. Yang pertama, salah satu jalan yang bisa kita pakai biar kita bisa nikah beda agama, yaitu dengan menikah siri di luar negeri. Oh iya sih, itu si Om Botak juga udah pernah ngasih tahu ya. Iya kan? Cuman di Indonesia doang yang susah kayak begitu. Atau ada lagi caranya, yaitu pernikahannya dilakukan sesuai hukum agama masing-masing. Jadi kayak misalnya Kristen dan Islam, nikahnya 2 kali, secara Kristen dan secara Islam. Kayak yang lu bilang itu. Iya, teman gue itu ya. Ya begitu sih. Itu, ya kan? Kalau cara gue sih begitu. Paling gampang sih sebenarnya nikah di luar negeri. Iya, kalau di dalam negeri ya apa aja susah bro. Terlalu banyak birokrasi nih pemerintah kita. Iya. Iya kalau nggak banyak birokrasi nggak dapat cuan dia. Sensor kalau bisa bang. Iya. Gua kelepasan tuh kayak ngomong. Kampanye tinggi. Karena biaya kampanye sangat tinggi ya kan. Iya betul sekali. Habis miliaran, kita terpilih, rumah sakit jiwa langsung menerima Anda. Tapi ya gitu. Dengar-dengar kan nih lagi rumah sakit Sumber Waras lagi dirapi-rapihin khusus untuk orang yang stres ya. Untuk di tahun depan nanti. Oh iya. Kenapa Anda tiba-tiba buang ingus? Ini Kohan nih. Udah kok gak ada suaranya ya. Iya, ini Kohan tiba-tiba hilang.
Apakah dia bersatu dengan alam? Meninggal dong, wah. Enggak, gue curiganya di sana tiba-tiba ada tukang bakso ya kan. Makanya. Terus dia dengerin kita, Cok. Tukang bakso ting 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 ting. Ya, saya Cok, ini jangan-jangan namanya Kohan ngerekam suara kita juga, Delon. Cok. Jangan-jangan dia Bodoh ngerekam banget. suara kita. Terus disebar. Yang gue khawatirin jangan-jangan dia lagi balas chatnya ya Ayas. Waduh, jangan sebut nama dong. Orangnya kan nggak dengerin. Oh iya benar. Iya nggak percuma juga ini kan bakal diupload di Spotify kan. Iya. Nggak di Orang-orang noise. itu mana orang-orang noise gue nggak tahu cara uploadnya juga di Spotify juga nggak ngerti gue anjir. Nanti lo edit kirim ke gua aja. Ya wes lo. Terus gimana tuh sih itu terus apa namanya FWB-an lu? Katanya lu berharap pasti ada potensi akan balik lagi atau enggak sih? Ya masih berharap. Berharap banget gua. Karena pribadi Berarti emang jujur aja dianya gua. yang ogah ya. Pribadi gue jujur aja ya. Gue masih ada rasa gua sebenarnya. Bagus. Terus Iya ngapain berarti juga ditutup. dia yang kelarin kan? Kalau misalnya dia nggak mau ya gue besoknya gue tanya lagi. Iya kan? Tiap hari gue tanya. Balikan gue bilang gitu. Anjir. Terus kata dia, apaan sih lu gitu ya? Enggak, senyum-senyum doang. Ya ampun. Mungkin dia emang lagi capek aja Jay. Dia. Jadi gimana gitu. Kohan udah selesai laporan ke komandan. Udah. Kok lu kayak orang mabuk kan? Iya, ke orang Udah. habis gele anjir. Kayak orang habis gele anjir. Iya. Tapi kapan ya? Di Indonesia legal ya? Malaysia udah, Singapura udah, Thailand udah. Jangan, Cok. Kalau gue bilang batu. Indonesia jangan dilegalkan sih. Kenapa? Edukasinya belum sampai, Pak. Orang Indonesia tuh bodoh-bodoh. Bukan, tolol. Iya, sama aja. Beda. Kalau bodoh tuh masih ke gua lah. Kalau tolol itu udah di bawah gua anjing. Ya, pokoknya begitulah ya. Jadi, kalian ada nggak sih solusi buat orang-orang yang mau nikah agama? Nggak. Ke situ lagi. Iya, kita harus tetap Beda agama back ya, to topic. ya. Sebelum kita closing nih, kita harus back to topic dulu. Iya sih. Ya yang penting sih kalau itu ya yang dasarnya yang utamanya sih harus sama-sama suka gitu. Kalau misalnya satu nggak suka ya. Ya, bagaimana mereka menikah? Itu kan gue mau ngejok anjing. Kenapa ditiekling lagi anjing? Gue selalu dipatahin banget. Aduh. Kalau Kohan gimana? Aduh. Kalau Kohan? Lu jokes lu bahaya anjir, Bang. Kalau lu menurut lu solusi buat orang-orang yang mau nikah beda agama tuh kayak gimana? Pikir-pikir matang-matang dulu karena Ini jangan dari orang tua nih. Pikir dulu matang-matang. Tapi iya kayak KTI anjing. Aduh sebut nama. Gak tau dia tuh gak pernah nonton Spotify, gak pernah di IG juga gak ada teman-teman sama dia. Lu tau gak kenapa dia nggak pernah dengar Spotify? Kenapa? Spotify kan premium. Duitnya dipakai buat top up terus. Oke, back to topik ya, itu lebih jauh banget. Jadi itu ya solusi buat kalian. Solusi dari kalian. Nah kalau solusi dari gue mah cepet, simple. Apa tuh? Hamilin. Pindah ke MBA bangsat. Iya kalau udah hamil. Ya kalau misalnya keluarga yang nggak terima ya udah lu urus aja sendiri tuh anak tanpa ayah. Simple kan? Itu kalau misalnya pemikiran normal. Kalau pemikiran psikopat, kugugur saja perkandungan ini.
Tapi ya gitu lah ya guys. Iya gak? Iya dong. Oke, cukup sekian guys. Sampai jumpa di podcast kita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.